Sadarkah kalian, ketegangan yang membakar Eropa Timur melalui perang Rusia dan Ukraina hingga eskalasi mematikan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, itu bukanlah sekedar krisis geopolitik biasa. Itu adalah detonator, ketukan pertama dari gerbang Perang Dunia Ketiga. Kalian mungkin merasa aman di balik layar kaca saat ini, menganggap kiamat hanyalah fiksi. Tapi sejarah tidak pernah berbohong, dan sang jenius Albert Einstein pernah menjatuhkan vonis absolutnya. Saya tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia Ketiga akan digempur, tetapi Perang Dunia Keempat akan digempur dengan tongkat dan batu. Hari ini, peringatan itu bukan lagi sekedar kutipan usang. Saya, The Rider. Saya telah melompat ribuan tahun melewati batas waktu kalian dan menyaksikan sendiri kiamat yang kalian ciptakan. Keserakahan fana umat manusia pada akhirnya melepaskan hujan rudal balistik antar benua. Ledakan bom elektromagnetik melumpuhkan jantung bumi dalam hitungan detik. Miliaran nyawa musnah dan sisa peradaban kalian tersapu oleh badai musim dingin nuklir. Selamat datang di Perang Dunia Keempat. Waktu di mana sisa umat manusia kembali merangkak sebagai makhluk purba berpakaian kulit hewan, namun berburu di tengah kerangka baja pencakar langit yang telah membusuk. Alam semesta menyebut ini sebagai The Great Filter, saringan kosmik yang memusnahkan ras arogan. Dan kalian baru saja gagal melewatinya. Kita memasuki Node 01, puing-puing dari epicentrum kiamat. Ribuan tahun lalu, di titik persis tempat saya berdiri ini, sebuah hulu ledak termonuklir antar benua dijatuhkan oleh leluhur kalian. Ledakan itu tidak hanya meratakan metropolis ini menjadi abu dan debu beracun, tapi menciptakan suhu jutaan derajat Celcius dalam sekejap mata, lebih panas dari inti matahari. Alam semesta merekam dosa tersebut secara permanen ke dalam geologi bumi. Lihatlah ke bawah, tanah, aspal, dan puing beton ini telah melebur dan menyatu menjadi hamparan gurun kaca radioaktif berwarna hijau yang membentang bermil-mil jauhnya. Ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai Trinitite. Bagi suku Neo-Neanderthal yang hidup merangkak di era ini, tempat ini dikenal sebagai tanah api kematian. Mereka tidak mengerti apa itu fisika kuantum atau radiasi nuklir. Mereka hanya memiliki insting. Tapi mereka tahu siapapun yang berani masuk terlalu dalam ke epicentrum gurun kaca ini, kulit mereka akan melepur, rambut mereka rontok dalam semalam, dan mereka akan mati membusuk dari dalam oleh kutukan iblis yang tak kasat mata. Sebuah kematian senyap yang diwariskan secara permanen oleh kesombongan perang masa lalu. Namun jangan pernah meremehkan insting bertahan hidup dari manusia purba masa depan ini. Mereka sangatlah brutal. Mereka mungkin takut pada pusat ledakan, tapi di pinggiran gurun kaca ini, mereka memanen sisa kehancuran kita. Mereka memecahkan lempengan kaca Trinitite yang sangat beracun dan mematikan ini, dan memahatnya dengan presisi untuk dijadikan ujung panah dan mata tombak yang mengerikan. Senjata primitif yang tidak hanya luar biasa tajam, tapi juga menembakkan racun secara radiologis. Siapapun buruan atau musuh yang tertusuk oleh serpihan kaca ini tidak akan memiliki harapan untuk selamat dari infeksi radiasi. Mereka mempersenjatai diri dengan sisa-sisa kiamat kalian. Node pertama ini membuktikan bahwa senjata terburuk abad 21 kini hanya menjadi batu asah bagi masa depan. Titik anomali kedua terkunci. Kita bergeser dari gurun kaca menuju garis pantai purba yang baru. Kalian selalu membanggakan peninggalan fosil dinosaurus, mengira bahwa peradaban abad 21 akan mewariskan kerangka baja raksasa dan monumen beton untuk dikagumi oleh arkeolog masa depan. Tapi saat sensor geologi saya membedah lapisan batuan sedimen di pantai ini, realitas menampar dengan sangat keras. Fosil yang kalian tinggalkan bukanlah monumen kejayaan, melainkan bongkahan batu yang cacat. Ilmuwan menyebutnya sebagai plastiglomerate. Ini adalah spesies batu baru yang lahir dari kiamat ekologis. Suhu ekstrim dari senjata termonuklir meleburkan jutaan ton sampah limbah plastik lautan kalian, memaksanya menyatu secara permanen dengan pasir, karang, dan mineral vulkanik. Sikat gigi bekas, serat nilon, dan serpihan botol polimer kini menjadi lapisan geologi abadi. Suku Neo-Neanderthal tidak tahu apa itu mikroplastik polimer. Bagi mereka, batu warna-warni yang ringan namun sangat keras ini adalah anugerah dari dewa laut. Mereka memahat fosil sampah beracun kalian menjadi mata kail, pisau berburu, dan perhiasan suku.
Mereka bertahan hidup menggunakan limbah mematikan yang dulu mencekik perairan bumi. Bumi menelan keserakahan industri kalian, mengunyahnya dan memuntahkannya kembali sebagai batu pijakan bagi manusia purba. Node kedua ini menjadi bukti absolut bahwa warisan terabadi umat manusia bukanlah inovasi, melainkan polusi. Target ketiga terkunci. Kita menyelam ke dalam sosiologi pasca kiamat. Kehilangan literasi dan kelistrikan selama ribuan tahun telah melahirkan sebuah agama baru. Selamat datang di era tekno-animism. Suku Neo-Neanderthal ini tidak lagi memahami sains. Mereka memuja sisa-sisa rongsokan logam umat manusia abad ke-21 sebagai entitas dewa. Lihatlah bangkai satelit militer berkarat yang jatuh dari orbit ini. Bagi mereka, ini adalah kereta utusan langit. Logo korporat dan lambang silikon yang dulu mewakili keserakahan industri kini diubah menjadi rune magis purbakala yang disucikan menggunakan darah hewan mutan. Jauh di bawah tanah, fasilitas server data raksasa yang dulu menyimpan triliunan jejak digital kalian kini beralih fungsi menjadi kuil gelap yang mengerikan. Rak-rak server hitam yang menjulang tinggi disembah sebagai batu nisan monolit para dewa purba. Namun, ironi yang paling kelam menggantung di leher sang kepala suku. Sebuah smartphone layar sentuh yang telah mati total selama 3.000 tahun. Benda usang itu dikalungkan sebagai cermin hitam pusaka. Ia mengira kaca mati itu bisa digunakan untuk berbicara dengan roh para leluhurnya. Kalian menciptakan teknologi untuk menaklukkan alam semesta. Tapi pada akhirnya, teknologi itulah yang menaklukkan keturunan kalian. Mereduksi mereka menjadi penyembah berhala mekanis. Node ketiga ini membuktikan, ketika sains mati, tahayul akan selalu bangkit dari abunya. Target keempat terkunci. Selamat datang di medan tempur masa depan. Jangan pernah berasumsi bahwa ras yang merangkak kembali ke zaman batu ini menggunakan alat yang sama dengan manusia purba masa lalu. Mereka tidak memahat batu kali untuk berperang. Suku Neo-Neanderthal menjarah kuburan baja. Mereka menggali puing-puing pesawat tempur militer dan rongsokan superkar abad ke-21 yang telah menyatu dengan akar pohon. Dengan brutal, mereka mematahkan panel serat karbon dan titanium murni, lalu mengasahnya menjadi mata tombak mematikan yang mustahil untuk dipatahkan. Pakaian perang sang panglima bukanlah kulit hewan biasa. Ia mengenakan rompi anti peluru Kevlar yang sudah berjamur sebagai zirah pelindung dan mengikatnya secara kasar ke tubuhnya menggunakan urat kabel fiber optik bawah laut. Saat peperangan antar suku meletus, kalian tidak akan melihat pertarungan primitif biasa. Ini adalah benturan mematikan antara insting predator buas dan material paling abadi ciptaan manusia modern. Lihat bagaimana ia menangkis panah beracun, menggunakan pintu mobil sport berkarat sebagai perisai tak tertembus. Node keempat ini menyadarkan kita pada realitas yang sakit, bahwa seluruh mahakarya rekayasa material dan aerodinamika kalian pada akhirnya hanya akan berfungsi sebagai alat jagal bagi keturunan kalian sendiri. Target kelima terkunci. Kita beralih dari arkeologi material menuju sisa-sisa anatomi biologi. Mari kita bedah struktur genetik ras penakluk masa depan ini. Kalian mungkin mengira radiasi nuklir dan racun industri akan memusnahkan umat manusia seutuhnya. Namun, kalian meremehkan hukum seleksi alam. Untuk bertahan hidup di dunia yang hancur, DNA manusia dipaksa melakukan reverse evolution atau evolusi mundur. Tanpa layar kaca, tanpa literasi, dan tanpa algoritma yang harus dipecahkan, korteks prefrontal otak mereka yang dulunya adalah pusat logika dan peradaban kini menyusut drastis. Bahasa lisan telah punah, digantikan oleh geraman primal dan klik lidah yang hanya berfungsi untuk berburu. Tapi jangan salah sangka, penurunan fungsi otak ini diimbangi dengan mutasi fisik yang mengerikan. Mereka adalah mesin pembunuh bionik biologis. Pemindaian X-ray menunjukkan penebalan ekstrim pada lapisan epidermis. Kulit mereka bermutasi menjadi zirah organik yang kebal terhadap hujan asam dan cuaca ekstrim. Sistem imun mereka telah meretas patogen mematikan, membuat mereka kebal terhadap daging busuk dan air beracun.
Dan lihatlah pupil mata mereka melebar secara permanen, menguasai hampir seluruh kornea. Sebuah adaptasi mutlak untuk penglihatan malam di planet yang tidak lagi memiliki satu pun bola lampu. Namun ironi terbesarnya ada di dalam darah mereka. Pemindaian ini mendeteksi warisan abadi abad ke-21. Partikel mikroplastik yang dulu kalian buang ke lautan, kini telah berbaur dan menyatu secara genetik ke dalam DNA mereka. Node kelima ini menjadi bukti telanjang bahwa untuk selamat dari kiamat yang kalian ciptakan, umat manusia harus mengorbankan akal sehatnya dan berevolusi menjadi monster. Target ke-6, sekaligus konklusi dari anomali pasca kiamat ini. Kita tiba pada puncak ironi kosmik. Mari kita perhatikan kepada siapa ras bionik purba ini bersujud. Di tengah reruntuhan metropolis ini menjulang sebuah kerangka logam raksasa yang telah berkarat dan ditelan akar purba. Itu adalah sisa-sisa roket penjelajah luar angkasa abad ke-21. Bagi suku Neo-Neanderthal, rongsokan baja pendorong roket ini adalah altar suci. Mereka memujanya sebagai dewa-dewa kuno yang maha kuasa. Entitas ilahiyah yang dulu mampu terbang melintasi bintang-bintang, berbicara menembus lautan, dan menciptakan matahari buatan di atas bumi. Mereka menyembah kalian, leluhur mereka. Mereka tidak menyadari sebuah realitas sejarah yang sangat kelam dan menyedihkan. Bahwa dewa-dewa hebat yang mereka sucikan itu hanyalah ras arogan yang musnah karena kebodohannya sendiri. Kalian menghancurkan surga kosmik ini, membakar planet menjadi abu radioaktif dan gurun kaca hanya demi memperebutkan sisa bahan bakar fosil kotor, batas negara ilusioner, dan ego politik yang fana. Kalian secara sadar menekan tombol kiamat kalian sendiri, meracuni atmosfer dengan hujan nuklir. Inilah wajah sejati dari The Great Filter, saringan hebat alam semesta yang menyeleksi spesies kosmik. Dan umat manusia abad 21 gagal secara absolut untuk melewatinya. Kalian mewariskan planet yang hancur dan cacat secara ekologis kepada keturunan yang terpaksa merangkak kembali di dalam lumpur sebagai monster. Node ke-6 ini bukanlah sekedar artefak. Ini adalah batu nisan massal peradaban kita. Kita telah mencapai titik akhir dari garis waktu ini. Bumi pasca Perang Dunia Keempat. Sang jenius Albert Einstein benar. Kalian tidak membutuhkan misil balistik, senjata biologis, atau kecerdasan buatan untuk berperang di era ini. Kalian hanya butuh tongkat dan batu, karena keserakahan kalian telah meriset peradaban kembali ke titik nol. Semua mahakarya arsitektur dan teknologi silikon yang kalian agungkan hari ini, pada akhirnya hanya akan melebur menjadi fosil plastik dan gurun kaca radioaktif. Kesombongan kalian telah mengubah surga kosmik ini menjadi sebuah kuburan massal berskala planet. Jika kalian tidak menghentikan akselerasi konflik dan peperangan hari ini, jika ego geopolitik terus dibiarkan membutakan nurani, maka masa depan di mana keturunan kalian merangkak sebagai monster primitif di dalam lumpur adalah sebuah kepastian mutlak. The Great Filter sedang mengawasi kalian. Pilihan untuk musnah atau berevolusi ada di tangan kalian. Saya, The Rider. Arsip masa depan telah ditutup. Hati-hati dengan lini masa kalian.